109 Beyond Tirta Energi. Yeay, selamat pagi Smartisan. Udah bulan April aja nih Smartisan ya. Waduh, dan seperti biasa gue bakal nemenin lo semua ya, barengan Harry tentunya sampai 10 nanti. So, lo gak boleh kemana-mana, tetap stay tune Smartisan. Tadi sih pas gue berangkat ke sini cuacanya mendung, gerimis gitu ya. bener banget. Lu gimana Her? Aduh, gua kehujanan. Lu kehujanan ya? Asli, di Gunung Sari hujan. Lu dari Gunung Sari ya? Meskipun gak deras tapi sedang gitulah. Iya, kecil tapi bikin basah lah ya. Iya bener, untung gua bawa jajan. Ah, jajan? Jas hujan. Iya. Apa? Kan jajan. Iya. Padahal bilang jas hujan aja. biar asik. Masih pagi soalnya Spar. Tapi subuh tuh ini ada apa? Hujan angin gede gitu. Iya. Iya. Aduh, apalagi gue di kampung banyak tuh pohon roboh. Iya, tumbang gitu ya. Nggak tumbang apa? Ya roboh sama kali. iya sih, sama lah ya. Ya tahu dah. Pokoknya gitu lah ya, ranting-ranting pada jatuh gitu lah ya. Bener. Air pada banyak berlindang di jalan gitu kan. Karena hujan. Iya karena hujan. Iya benar. Jadi emang tadi subuh tuh hujannya lumayan gede tuh ya, sama angin, hujan angin gitu yang ngeri pokoknya. Tapi untungnya alhamdulillahnya udah berhenti tadi pagi ya, tinggal hujan rintik-rintiknya aja, anginnya udah nggak ada tuh. Alhamdulillah dah untuk para yang lagi sedang OTW kerja. Bener, harus hati-hati. Hati-hati jalanan licin soalnya. Licin terus banyak angin juga. Bener. Banyak jalan bolong juga. Aduh, pemerintah tolong dengerin ya. Satir banget Masih pagi ya. Tapi ini kalau pagi kan cuacanya tadi tuh mendung, gerimis gitu lah ya, hujan gerimis gitu. Tapi nih kalau buat di siang harinya di Provinsi Banten nih, menurut BMKG ini mayoritas berawan ya. Iya, ternyata udah berhenti ya hujannya, mayoritas nanti siang tuh berawan gitu, kecuali dari satu aja di Bayah ini diperkirakan siang nanti bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan ya, Her. Bener. Iya. Kalau semua daerah di Provinsi Banten lainnya tuh berawan semua ya. Jadi aman lah ya kalau misalkan pengen cari makan siang-siang gitu. Pagi dong itu. Pagi apa siang? Oh, siang. Aduh ya Allah. Ya nggak tadi dibilang siang. Belum. Bener ya. Lu penikmat pagi apa penikmat senja sih? Kalau gua pagi sih kali ya. Iya sih, gua tuh kayak nikmatin kopi tuh pas lagi pagi tuh lebih enak loh. Iya. Pagi yang manja. Waduh. Senja. Orang-orang pada mengidolakan senja sambil lihat sunset ngopi. Sholat maghrib. Anda percuma mendapat keindahan dunia, tapi akhiratnya malah ditinggal. Iya bener. Iya. Kalau maghrib tuh nggak baik, apa namanya tuh? Maghrib jalan tuh. Pamali. Iya, pamali gitu kan. Ini malah iya. lihat sunset. Aduh. Banyak setan lo maghrib malah ngopi. Iya, diculik kolong wewe. Iya Allah. Itu tadi siang ya. Kalau malam nih di Provinsi Banten ternyata gimana? Udah mulai nih ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Kalau tadi siang kan cuma satu daerah aja. Kalau malamnya ada di mana nih? Satu daerah juga sih. Labuan. Enggak, yang dua sama di Carita ya. Carita. Labuan sama di Carita nih bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan aja ya. Itu dia Smartisan. Jadi buat kamu sekali lagi yang daerah yang diguyur hujan, buat kamu Smartisan yang ada di Bayah ya, di Carita atau di Labuan nanti malam. Kalau kamu pengen keluar disiapin jas hujannya, jaketnya, ya. Terus jangan lupa kalau misalnya pengen keluar atau pengen rabas hujan, jangan lupa makan dulu, isi dulu perut kamu ya, jangan masuk angin. Iya benar. Ya kan, karena hujan jahat kadang-kadang. Iya, nggak enak dong. Lo pas lagi misalkan pacaran malam-malam kehujanan, tapi badan lo tiba-tiba batuk-batuk. Iya, apalagi sekarang lagi pandemi ya, lagi covid. Iya, takut ya. Iya, batuk sedikit aja. Iya. Kamu yang kenapa kan yang? Aduh. Masih bisa nyium ini kan? Aduh. Enggak, ini nggak bisa cium, tapi nyium kamu masih bisa. Ternyata di tanggal 1 April nih, selain April Mop. Ya. Bener. Ini ada peristiwa yang terjadi ini. Smartisan. Jadi di tanggal 1 April ini ada Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas. Mantap. Mantap ya.
Jadi hari siaran ini ditetapkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Jadi Hari Penyiaran Nasional pada 1 April ini ditetapkan atas pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut atau tepatnya pada 1 April 1993 ini merupakan hari dibentuknya Radio Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah ya. SRV diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7 yang melihat perlunya media pemersatu dan perjuangan bangsa. Artinya SVR ini merupakan radio pertama yang dimiliki oleh orang Indonesia nih. Mantap. Nah, Smartizen selain itu pada 1 April 2010 nih juga telah diadakan deklarasi Hari Penyiaran Nasional oleh pemangku kepentingan di bidang penyiaran. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan pernyataan nasional tersebut, pemerintah memandang perlu menetapkan Hari Penyiaran Nasional. Momentum ini, Hari Penyiaran Nasional yang diperingati setiap tanggal 1 April harus menginspirasi setiap insan penyiaran. Harapan lo, Far, kira-kira untuk apa penyiaran nasional ini apa? Apa ya? Kalau menurut gua penyiaran kan luas ya. Radio juga termasuk. TV juga termasuk. Kalau menurut gua sih dari ini aja deh, tayangan TV aja deh ya. TV karena kan TV sekarang udah mulai ditinggalkan tuh ya. Sama para penontonnya gitu, enggak juga sih maksudnya. Anak muda zaman sekarang tuh jarang ya TV gitu. Pindah ke udah internet gitu ya. Bener ya, semoga di Hari Penyiaran Nasional ini geliat penyiaran nasional semakin berjaya lagi gitu ya. Acara-acara TV jadi makin oke lagi gitu. Jadi bikin orang suka nonton TV lagi gitu. Iya bener-bener, karena emang kita dulu tuh anak TV banget. Iya bener. Ini misalkan kalau weekend hari Minggu gitu pagi lo nonton apa? Pagi udah pasti nonton Dragon Ball, Power Ranger, Conan. Iya bener kan, Shinchan, Doraemon, semua tuh ditonton. Coba lah ya untuk pihak KPI kembalikan lah ya film-film atau sinetron atau bukan KPI yang ngurusin itu. Ya TV-TV-nya lah. TV-TV-nya. Gini, bersangkut paut maksud gue. Iya. KPI juga banyak peraturan-peraturan yang cukup aneh dan membuat khawatir pihak televisi. Luruskan tuh ya. Kalau sekarang ada film yang aneh-aneh. Iya. Anakku adalah bapakku. Mas anakku adalah bapakku. Anakku adalah bapakku. Gimana? Iya, ada kan judul yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi ya semoga di momen Hari Penyiaran Nasional ini juga si Komisi Penyiaran Nasional Indonesia atau KPI ya ini bisa lebih luas gitu. Maksudnya kan KPI itu selalu jadi bahan apa ya, kayak ceng-cengan gitu warga di media sosial gitu ya. Karena kebijakan-kebijakannya yang mungkin cukup aneh gitu ya. Dan orang TV takut gitu kan, takut acaranya dibungkus. Iya benar-benar apa ya kena masalah gitu kan. Khawatir aja. Iya, cobalah KPI lebih mendekatkan diri lagi ke masyarakat Indonesia atau ke anak mudanya ya, biar punya terobosan yang oke gitu ya kan. Biar ternyata KPI ini ternyata emang oke nih si kerjanya gitu ya kan? Jangan sampai televisi malah penyiaran kita malah turun terus setiap tahunnya. Iya gitu. Bener kualitasnya juga harus terus dijaga ya kan. Kalau bisa ditingkatin lagi. Betul. Jangan cuman sinetron aja gitu. Tidak jelas. Iya, harus ada nilai edukasi mungkin atau hiburan yang cukup menarik gitu ya, biar orang bisa balik lagi nonton TV bareng-bareng gitu kan, seru soalnya nonton TV bareng-bareng sama keluarga. Kalau sekarang kan udah masing-masing pada megang HP masing-masing ya kan. Bener. Rumah ada wifi-nya. Iya bener. Menurut lo apa ya peraturan KPI yang ini enggak banget sensor sih. Nah bener gua juga arahnya sensornya sensor apa deh menurut lo ini aneh banget kok ini disensor. Waktu itu apa ya, gua nonton yang sensor area mulai dari
perut udel tuh disensor. Gila, Disensor. jadi orang gak bakal nafsu lihat udel kan? Belahan dada itu disensor, ya kan? Kalau menurut gua, Kalau belahan rambut disensor nggak? enggak. Takutnya belahan rambut disensor kan? Enggak. Kalau belahan rambut disensor kasihan alam ya, alam iya, yang dukun. bener. Palanya disensor biar. Disensor, aduh. Iya itu sih penyensoran ya. Maksudnya ya, katanya sih KPI itu bukan KPI yang menyensor. Iya, menyensor yang menyensor TV televisi. Tapi karena khawatir takut itu ke KPI. Bener. Tapi ya cobalah. Orang tuh maksudnya kalau disensor kan makin penasaran gitu ya. Iya. Kalau misalnya orang-orang maksudnya KPI berharap para penonton nggak mau ngelihat kayak Belanda atau perut gitu ya kan, bentuk tubuh segala macam, ya jangan disensor lah. Maksudnya diedukasi aja. Maksudnya kan itu kan ada rating buat dewasa gitu. Bener, ada ratingnya kan, ada bimbingan orang tua apa segala macam. Iya benar. Itu harusnya dimaksimalkan, atau peran orang tua di rumah juga dimaksimalkan. Iya, diawasi ya. Atau kita waktu dulu nggak ada sensor aman-aman aja nih sampai sekarang ya. Itu kita apa ya? Bahkan petil sapi disensor loh. Kita sering lihat petil sapi di acara Sibolang, tidak pernah tuh terpikir wah menggoda juga. Nggak ada nafsu-nafsunya gitu. Iya, ini semoga terus penyiaran Indonesia semakin oke lah ya, kita doakan saja semakin oke. Jadi detik Mabes Polri diserang oleh seorang terduga teroris berinisial ZA berusia 25 tahun pada Rabu 31 Maret kemarin pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini terekam kamera CCTV dan kamera ponsel ya. Jadi sore itu Mabes Polri mencekam nih Smartisan, yang mana dalam video amatir dan rekaman kamera CCTV yang diterima kompas.com ya, ZA atau terduga teroris ini tampak berjalan dari arah pintu masuk pejalan kaki atau pintu belakang Mabes Polri yang memang dibuka untuk umum nih. ZA menggunakan kerudung berwarna biru dan juga baju berwarna hitam. ZA juga membawa sebuah map berwarna kuning dan sebuah tas, dan kemudian mendekati sisi gedung, tepatnya pos penjaga di dekat ruang kerja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. banget ya. Wah, bener. Nah, yang berinisial J juga menanyakan lokasi nih awalnya nih pada polisi. Polisi kemudian beritahu lokasi kantor pos dan si JA langsung meninggalkan pos jaga. Kemudian J kembali tiba di dekat pos jaga polisi nih. Lalu terlihat menundukkan senjata. Waduh, serem banget polisi ditodong senjata. Udah kayak film, udah kayak di game GTA aja. Sejumlah polisi di pos jaga tampak keluar. Langsung dong ya, pada kaget pasti. Namun polisi yang keluar kembali ke dalam pos karena ditodongkan senjata. Anggota kepolisian lainnya terlihat berusaha melumpuhkan JA. Saat itu JA terlihat beberapa kali menembak polisi. Ya Allah, berani banget ya. Setelah beberapa kali menembak polisi, akhirnya JA bisa dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dengan timah panas, ia langsung tersungkur. Nah, ya, dan akhirnya tim gegana juga tampak mendekati ZA yang jatuh tersungkur di halaman depan. Setelah itu tim gegana berpakaian pelindung memeriksa jenazah itu tanpa memastikan apakah ada bahan peledak ataukah tidak. Iya, karena ditakutkan di tubuhnya nempel gitu ya, dan meledak gitu ya. Nah, setelah dinyatakan aman, tim dari Biodokes Polri kemudian merapat bersama aparat kepolisian bersenjata laras panjang untuk memeriksa lagi jenazah tersebut. Jenazah Zeta kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Smartisan. Wah, ini kenapa ini ya, pengen bulan puasa malah makin ngaco nih. Ya, perasaan kita baru kemarin bahas teroris di Katerdal ya. Iya. Targetnya ini lagi apa, Kapolri Jenderal. Iya. Dan yang masyarakat bingung tuh kenapa si Zeta ini bisa masuk gitu katanya. Iya ya. Mungkin kan si awalnya si Zeta ini kan nanyain soal kantor pos ke polisi ya. Nah, mungkin pas masuk lagi tuh polisi nggak curiga apa-apa ya kan. Husnujon. Ya makanya bisa masuk dengan santainya gitu ternyata. Main tembak-tembak aja, untungnya bisa langsung dilumpuhkan ya. Iya bener. Tadi juga pas malam tuh ya, Jenderal Sigit Kapolrinya bikin konferensi gitu kepada wartawan. Jadi beliau mengatakan kronologinya manggilnya siapa ya, si Mbak si ZA ini itu nembakin polisi juga. Iya. Sama 6 kali tembakan. Iya, dia emang nembak secara random gitu katanya. Maksudnya
nggak kena gitu ya, alhamdulillah nggak kena. Ya untungnya nggak ada korban ya dari pihak Ini polisian. menandakan teroris Anda tidak handal. Iya. Maksudnya Mbak, daripada jangan nembak-nembakan mending udah tutorial make up aja sih. Iya loh. Iya benar, atau karena si mbaknya pakai hijab, tutorial pakai hijab ya. Iya benar. Tutorial hijab ya kan. Apa kayak make up beauty gitu lah. Iya ya Allah, masih 25 tahun udah jadi teroris. Aduh. Ya menurut gua apa ya? Mending seumuran itu tuh lo punya suami, ngurus anak yang bener. Iya, buktiin ke orang tua ya kalau misalkan bisa jadi anak yang berbakti. Nah. Sebenarnya perempuan tuh cukup berbakti kepada orang tuanya. Kalau udah punya suami ya berbakti kepada suaminya. Terus ya udah masuk surganya gede. Insya Allah masuk surga ya kalau berbakti sama orang tua sama suami mah ya. Bukan untuk menembak-nembaki para polisi. Waduh. Dan bekerja juga. Iya deh, udah gokil loh. Katanya Prancis mau lockdown lagi Her. Gimana itu katanya tuh? Kasihan ya anak sekolahnya nih. Prancis kembali melakukan penguncian wilayah atau lockdown ya, secara nasional untuk ketiga kalinya. Mulai Sabtu tanggal 3 bulan April ini. Oke. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang tengah menanjak. Oke. Macron selaku Presiden Prancis mengungkapkan lockdown akan berlangsung selama sebulan. Waduh, mantap. Sebagai bagian dari kebijakan itu, sekolah akan ditutup selama 3 minggu mulai Senin tanggal 6 bulan April ini. Pada pekan pertama, aktivitas belajar dilakukan secara daring. Lalu 2 pekan setelahnya sekolah diliburkan. Oh gitu. Setelah itu juga siswa taman kanak-kanak atau TK ya yang kita tahu dan sekolah dasar bisa kembali belajar di sekolah. Sementara siswa sekolah menengah pertama atau SMP dan SMA melanjutkan pembelajaran jarak jauh selama sepekan. Oh iya. Dan katanya saat ini juga Prancis lagi menghadapi gelombang ketiga pandemi nih ya. Bener makanya memperlakukan lockdown. Soalnya rata-rata kasus COVID-19 Prancis ini mencapai 40.000 kasus per harinya atau melonjak 2 kali lipat dibandingkan Februari lalu. Sebanyak 5.000 pasien sekarang sedang dirawat secara intensif nih Smartizen. Ngeri ya Prancis ya. Tapi ya bisa dibilang cepat tanggap gitu pemerintahannya gitu kan. Maksudnya lagi naik nih kasusnya, lockdown langsung ditutup. Si sekolah juga ya kan. Kalau luar negeri tuh emang udah pada mulai sekolah tatap muka sih sebenarnya. Iya itu yang mau gue sampaikan juga. Maksudnya di Indonesia tuh udah setahun lebih loh. Gue pribadi udah nggak kuliah setahun. Ya soalnya COVID-nya nggak turun-turun sih gimana ya? Terus anak-anak kita tuh pada degel-degel gitu. Iya. Ya nggak tahu lah. Kata pemerintah kan katanya insya Allah abis Lebaran udah pada mulai tatap muka tuh ya katanya ya. Lebih tepatnya bulan Juli. Bulan Juli tuh ya. Bulan Juli lebih tepatnya itu karena memang vaksin sudah didistribusikan. Guru-guru juga pada divaksin. Jadi termasuk dosen juga. Dosen-dosen juga semoga bulan Juli bener-bener terrealisasi lah ya. Dan tidak ada libur-libur lagi. Iya karena memang lu juga ngerasain ya, lu ngerasain banget. Aduh gabut dan ya belajar online tuh semaksimal apa sih? Iya nggak efektif ya, kurang ya? Ya jelas kurang efektif. Iya. Ada tombol mute di situ. Oh iya bener. Iya bener. Iya kan kalau tatap muka kita ada tombol apa, kita mau nggak mau harus dengerin kan. Yang ada kalau nggak dengerin mah dimarahin. Iya ya itulah pembelajaran, seenggaknya kita bisa ngobrol bareng sama bisa silaturahmi, bisa seru-seruan bareng lah. Bener. Seru-serunya online gimana sih? Iya. Lo ketawa juga nge-lag. Yang lain udah ketawanya udah selesai, lo masih ketawa terus. Delay ya ketawa. Jadi Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim ini memastikan belajar tatap muka akan digelar pada Juli 2021 secara terbatas nih Smartizen. Ya, benar banget. Dan kepastian surat tersebut maksudnya kepastian tersebut muncul dikeluarkan setelah adanya surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang menganjurkan agar guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi COVID-19 sebelum belajar tatap muka. Nah, Pemprov Banten ini menargetkan seluruh guru dan tenaga pendidik pada bulan April 2021 mendatang sudah seluruhnya divaksin. Mantap. Yoi. Nah, menurut
Bapak Gubernur kita, Gubernur Banten, menerangkan pembelajaran tatap muka akan diberlakukan terbatas melihat kondisi risiko penularan COVID-19. Sedangkan sebagian siswa akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring dengan tetap diawasi oleh pihak guru. Ya, benar-benar. Dan bahwa ini juga dia bilang katanya dia tidak memaksakan orang tua siswa mengizinkan anaknya belajar tatap muka di sekolah. Bahwa ini menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan belajar tatap muka kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ya, tuh benar kan? Juli berarti udah mulai tatap muka ya, walaupun secara terbatas gitu ya. Berarti untuk Bapak Ibu guru siap-siap bahwa bulan ini, bulan April insya Allah akan divaksinasi. Iya. Supaya kenyamanan bersama gitu kan. Bener biar gue yakin yang rasa pusing atau kesel saat pembelajaran online atau jarak jauh nggak cuma muridnya, guru-gurunya juga sama. Iya kan pasti pusing bener gitu. Ya ampun ngeliat, apalagi kan guru-guru kita kan udah pada berumur biasanya kan. Ya jelas. Ngeliat HP, ngeliat laptop tuh pasti pusing gitu lama-lama ya kan. Juga kan. Iya ngeliatnya dongkak gitu ya kepalanya gitu ya. Terus beliau tuh harus menilai sekian puluh siswanya. Bener. Dia cuma di satu kelas. Bener banget. Wah itu lumayan apa ya, menguras tenaga banget ya, belum lagi ngurusin pekerjaan rumah apa segala macam ya kan banget. Ya pokoknya kita doakan saja semoga vaksinasi kepada guru-guru dan tenaga pendidik berjalan dengan lancar ya, biar Juli benar-benar bisa dilakukan pembelajaran KBM tatap muka gitu kan. Soalnya gue udah kangen banget tuh di angkot ada anak-anak cewek, anak-anak ya yang cowoknya juga pakai training mau basketan gitu. Oh iya. Terus ada yang buru-buru mau upacara bendera. Iya udah gue udah nggak ngeliat sih. Bener itu ngangenin sih ya itu ya. Iya anak-anak TK pada serusutan, aduh. Nah lu pengen apa nemuin lagi hal kayak gitu? Pengen dong. Tunggu di bulan Juli. Gimana ada berita apa? Aduh, ini shock ya untuk Smart City ya. Ini berita viral bikin shock. Nyalinya luar biasa. Jadi di sebuah gunung berapi nih di negara Islandia terletak di pegunungan Fagradalsfjall. Lu gak usah ketawa begitu tulisannya pemberitanya. Di Goldingadalur baru ini meletus. Berita ini jadi viral karena salah satu alasan lucu dan unik. Bener banget. Tidak aktif selama lebih dari 6.000 tahun, letusan gunung tersebut muntahkan lahar. Kenapa? Muntahkan lahar yang muntahkan lahar yang katanya mencapai ketinggian lebih dari 300 kaki ini ya. Nah, segera setelah letusan itu banyak orang yang meramaikan media sosial untuk berbagi video dan gambar kejadian tersebut. Nah, disinilah salah satu video menjadi viral. Video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok orang bermain bola voli di dekat gunung berapi yang meletus itu. Dan pertama kali video ini dibagikan oleh pemain bola profesional pemain bola voli profesional Islandia Thelma Greters ya. Yang mana video itu membuat banyak orang bingung. Apakah ini normal di Islandia gitu ya? Betul gimana? Orang main voli di dekat lahar gunung yang ada lahar apinya gitu. Nggak tahu ya, mungkin biasa aja kali di sana kali ya. Mungkin tutorial ini serasa main voli di neraka tidak ada api-apinya. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu green screen ternyata. Oh, konspirasi sekali Anda ya. Ini yang bikin khawatir kan kalau misalkan main voli terus bola volinya taruh di lahar jadinya main bola api. Waduh, bola api. Wah, bukan jokes sih pada. Tapi lo berani nggak kalau misalkan suruh ayo Par sana main voli di dekat gunung berapi yang ada laharnya gitu? Enggak sih, ya ngapain juga gitu kan masih banyak lapangan lain. Tiba-tiba mundur mas. Gue tuh lebih unik ini nama-nama daerah di Islandia. Kayaknya waktu itu mereka bikin ini nama daerah kayak sembarangan aja ngomongnya gitu. Lu orang mana? Orang gak ada yang ngalur. Terus si namanya juga apa tuh? Iya, nama pegunungannya Fagradalsfjall. Nama daerahnya Goldingadalur. Ah ya Allah, ya.
kayak ngomong sembarangan aja gitu bikin nama daerahnya. Nama makannya juga ada loh. Apa? Aku cerasnya. Itu. Harus gitu. Harus dulu nama gunung. Apa nama makanannya tadi? Oke, saya. Itu apa itu bahan dasarnya apa kok? Bahan dasarnya itu aci sama paku. Aci sama paku. Dia cosplay orang Banten. Di Presto ya katanya pakunya ya. Iya. Nama sampah di sana apa? Nama sampahnya habis cukup. Kenapa Pes? Itu bikin ketombe itu kan kalau dia ke sampah biasa kan ketombe hilang kan itu makin banyak itu. Ternak ketombe jadi pala. Karena motor Islandia ternak banyak ketombe itu sehat mungkin ya. Enggak kan Islandia kan putih itu salju kan banyak tuh kan. Iya benar. Jadi nyaru tuh antara salju sama ketombe nyaru. Iya benar. Visioner keren lah ya. Season jam 8 saatnya Gifar dan Heri. Ntar pagi kita ngobrolin sesuatu yang seru yang lagi rame nih. Ya, Dori akan selalu menemani. Ini Dori. Gimana ada apa nih? Kayak lagu reggae tuh Dori. Apa tuh? Dori. Tau gak sih lo? Bob Marley dong itu. Don't worry harusnya lagi Bob Marley. Iya, akhirnya Bob Marley kan. Oke lanjut, gua buka Twitternya guys soalnya jadi. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame nih Smartisan. Jadi kita mau ngomongin tes genos. Ya. Apa sih genos? Apa itu tes genos? Jadi genos ini Smartisan buat Smartisan yang belum tahu nih gua kasih tahu nih ya. Genos ini adalah alat deteksi virus corona buatan UGM yang telah resmi diizinkan oleh Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 sebagai syarat perjalanan di kereta api dan bus. Dirangkum dari laman resmi UGM. Salah satu anggota tim pengembang genos ini Dian Kusuma Pramudia Nur Putra ini mengungkapkan alat tersebut mengidentifikasi virus corona dengan cara mendeteksi volatile organic compound atau VOC ya. Dan Dian juga bilang kalau VOC terbentuk lantaran ada infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas nih. Orang-orang yang akan diperiksa menggunakan genos ini terlebih dahulu diminta menghembuskan nafas ke tabung khusus. Waduh, mantep nih. Iya, nggak harus colok-colok lagi berarti ini ya. Iya. Dan juga sensor-sensor dalam tabung itu lalu bekerja mendeteksi VOC tadi. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan bantuan kecerdasan buatan tinggi, memunculkan hasil dalam waktu kurang dari 2 menit. Wih, mantap nih. Genos sendiri bisa mendeteksi apakah seorang positif atau negatif keren canggih nih. Ya cuman perkara napas doang ke tabung nggak sampai 2 menit langsung ketahuan hasilnya. Nah biasanya kan orang banyak ngeluh sakit dimasukin ke hidung gitu kan. Jangan ke hidung. Ya kan namanya dimasukin mah. Lanjut ya. Ke kuping juga sakit maksudnya ya kan. Kalau kita pakai cotton bud gitu enak sih. Terlalu dalam tuh sakit ya kan. Iya. Nah ini kita harus benar-benar mengapresiasi nih. Yoi. Keren nih UGM nih ya. Bener. Gue tuh ngambil istilahnya Panji ada. Apa tuh? Masyarakat itu ada yang menuntut perubahan sama yang melakukan perubahan. Menurut lo daripada menuntut lebih baik melakukan perubahan. Betul. Daripada harusnya tanganan COVID tuh begini-begini. Contoh dong nih dari UGM. Yoi. Dia bikin terobosan. Yoi. Ya pasti manfaat ya jelas. Bener ya kan. Selama ini kan kita kalau tes swab PCR tuh dicolok-colok hidung kita ya kan. Kasihan tuh yang sering tes swab PCR kayak artis-artis tuh sering banget tuh tiap minggu episode tuh kayak dicolok lagi colok aja ya kan. Ini tinggal ngembusin kita ngembusin nafas di tabung ya. Iya kalau ini cuman ngembusin nafas di tabung. Tunggu dah tuh tinggal 2 menit. Kurang dari 2 menit ya, kurang 2 menit. Bayang. Harusnya kalau misalnya ini cepat banget hasilnya ya, si genos ini ya harusnya semakin banyak orang yang bisa dites COVID ya maksudnya di tracking gitu ya kan. Karena emang sederhana banget kan. Cepat dan sederhana gitu. Wah, ini keren sih ya. Soalnya di video tuh banyak tuh ya yang orang kadang disuntik takut, di swab, di itinya kadang beli enggak pakai segala macam. Nah, untuk mengeluarkan angin, mengeluarkan napas, apa ada orang yang takut? Tidak dong. Tidak mungkin ada orang. Mungkin. Saya trauma untuk membuang napas. Tidak dong.
Gak ya. Itu dia Smart Citizen. Tapi pasti Smart Citizen lo semua pada penasaran kan? Apa tuh? Kalau misalkan swab PCR itu kan harganya lumayan ya. Iya benar. Nah kalau si Genos ini berapa sih kira-kira harganya? Aduh berapa? Nanti dikasih tahu ya. Oh iya siap. Ya ini sekarang ada yang mau nyanyi dulu ada Rihanna sama Peter Pan yang mau nyanyi ini ya. Oh mantap. Suaranya kayak apa sih bagusnya si Rihanna? Masih ngomongin soal Genos nih ya. Kalau yang gua tahu si Genos nih lawannya Saitama di One Punch Man tuh ya. Aduh. Yang akhirnya jadi muridnya Genos. Sama persis namanya gitu. Iya Genos namanya. Cyborg gitu dia bentuknya. Mungkin terinspirasi dari si apa Genos tuh artis tuh pasangan Nita Genos. Oh Kinos. Kinos. Untung Anda tahu ya. Si Kinos. Wah kawasan gua luas tenang aja. Iya. Gimana? Jadi nih ya tadi kan gua udah bilang kalau ternyata si Genos ini apa namanya punya tingkat kecepatan yang sangat cepat. Iya, di bawah 2 menit. Iya, kurang dari 2 menit sih. Lo positif atau enggak? Betul. Ya. Dan ternyata nih si apa orang-orang kan biasanya takut nih ya kalau misalkan maksudnya si kalau tes swab PCR tuh takut nggak mampu gitu bayarnya. Oh iya, mahal banget mahal gitu. Banget. Karena lumayan harganya si swab PCR teh. Berapa? Nyampe ratusan pokoknya. Iya ratusan gitu. Nah kalau si Genos ini berapa nih kira-kira Smart Citizen pasti pada bertanya-tanya gitu ya. Jadi harga tes COVID Genos ini 1 unit alat Genos diperkirakan seharga 40 juta. Oh, ini jangan satu kaget unit. dulu. Ini 1 unit ya. Ini 1 unit ya. Jadi alat tersebut mampu melakukan sekitar 120 kali pemeriksaan per hari dengan estimasi pemeriksaan 3 menit selama 6 jam. Sementara untuk harga tesnya ya tes menggunakan Genos ini cukup murah nih ya. Berapa tuh? Jadi sekitar 15 sampai 25 ribu aja. Murah banget ya. Murah dong. Ramen 28 tuh. Lebih murah dari ramen ya. Ramen Naruto bukan sih? Bener. Jadi pengambilan sampel tes berupa hembusan nafas ini juga dinilai lebih nyaman ketimbang menggunakan metode usap atau swab. Ya, tingkat akurasi Genos ini telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Bambang Lipuro, Yogyakarta. Dan dari pengujian itu diketahui tingkat akurasi Genos mencapai 97%. Gokil sih, gokil. Gue kita tepuk tangan ya buat UGM, dosen dan mahasiswanya luar biasa. Parah sih ini. Ini udah cepat, murah, akurasinya tinggi dan gak sakit. Dan gak sakit perkara napas doang. Kalau masih ada yang apa maksudnya protes vaksin malas dengan harga yang mahal, itunya sakit, tidak ada alasan lagi lah ya. Iyalah, masa napas doang kagak mau lu? Lo kagak bawa 25.000 masa kagak sih paket kuota Anda sampai 100.000 Anda beli. Iya bener. Mikir lagi. Ini buat kesehatan Anda, buat kesehatan orang di sekeliling kalian. Iya biar kamu tahu kamu negatif atau positif. Itu ya biar kita nggak apatis lagi, biar nggak denial lagi dengan adanya COVID-19 ini. Iya dong. Itu Smart Citizen Jadi mungkin yang pengen cari tahu lebih lanjut lagi cari tahu aja ya sendiri ya. Iya nggak sih? Iya banyak kok infonya. Iya tapi tenang aja kita masih bakal bahas si Genos ini sampai jam 10 ya. Dan katanya nih ya si Genos ini mulai per 1 April ini udah diwajibin buat para penumpang pesawat. Wow. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kan penumpang pesawat tuh harus ada swab antigen ya. Kalau sekarang ini si Genos. Cukup Genos ini. Genos aja murah meriah cuy. 25.000. Iya, ya kan udah bisa ketahuan tuh lu positif atau negatif. Kalau negatif bisa tuh berangkat. Balik lagi ngomongin soal Genos nih ya. Oke. Tadi kan udah gue bilang kalau misalnya per 1 April ini para penumpang pesawat wajib melakukan tes Genos. Jadi netizen ini apa namanya si Satgas Penanganan COVID-19 yang mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2021 yang mana surat edaran tersebut berisi tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19. Jadi surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo pada tanggal 26 Maret kemarin. Ya. Nah dalam surat edaran itu hasil tes Genos per 1 April 2021 bisa digunakan untuk seluruh perjalanan termasuk naik pesawat. Nah bener banget nih.
Hasil tes genosida tersebut juga mulai 1 April nih bisa digunakan secara luas di seluruh perjalanan. Betul. Penggunaan hasil tes genos ini bisa screening COVID-19 mulanya hanya digunakan bagi penumpang kereta api saja. Oke. Kereta api jarak jauh ya. Dalam aturan dijelaskan hasil negatif genos COVID-19 di bandara dapat digunakan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Oke. Dan dalam surat edaran tersebut seluruh perjalanan dalam negeri baik menggunakan transportasi udara, laut, darat dan kendaraan pribadi wajib menunjukkan hasil negatif PCR atau genos. Tapi aturan tersebut tidak berlaku bagi moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan tertular nih. Nah, iya benar. Berarti genos itu setara dengan PCR dan uji-ujian lainnya yang incredible pokoknya ya. Iya, Diterima untuk pemerintah hasilnya bisa untuk jadi apa ya, jadi patokan gitu kan ya, supaya para penumpang bisa terbang atau enggak kalau di pesawat. jadi syarat. Dan jadi kamu yang pengen ada rencana keluar kota mungkin ya dalam waktu dekat ini ya, atau jadi misalkan pakai pesawat kereta gitu ya, ini bisa melakukan tes genos. Nah, cuman kalau gue pribadi nitipnya satu ya. Apa tuh? Ketika tes genos itu kan apa sih, kita memberi mengeluarkan nafas gitu kan untuk deteksi. Ya setidaknya gosok gigi dulu lah. Iya dong. Siapa tahu dia ngasih kan, dia ngasih tabungan sih kan, kalau giginya tidak enak untuk dicium, baunya kan kasihan timnya kan, otomatis mungkin dia ada dibuka juga kan di tabungnya, tiba-tiba tidak gosok gigi 1 minggu. Bener, negatif sih negatif. Maka tim medisnya sesak napas. Iya bener. Ya, gosok gigi dulu, pakai Listerine dulu gitu ya. Benar ya, pokoknya kan? Persiapkan lah sebelum melakukan tes. Iya. Genos. Biar semuanya sama-sama enak gitu. Betul Iya, sekali. benar tadi kalau misalkan kamu bau mulut itu kan nggak enak Iya, pasti. kasihan tim medisnya. Anda sehat, tim medis pingsan dong. Iya, Smartisan masih bersama Duori lagi. Dan masih ngomongin soal genos. Tentunya. Ya. Tadi kan udah dikasih tahu kalau ternyata genos bisa buat sebagai syarat ya untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat nih ya, Ataupun kereta api. betul. Dan sekarang ini Ada 4 bandara katanya yang melayani pemeriksaan genos di bandaranya ya. yakni Bandara Hussein Sastranegara di Bandung, Oke. Bandara Sultan Mahmud Badrudin II di Palembang, Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di daerah istimewa Yogyakarta, dan terakhir ada Bandara Juanda Surabaya. Oke. Serta pelayanan tes genos di bandara mulai tanggal 1 April ini kayaknya ya, yaitu dari pukul 04 pagi sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia. Dan ternyata nih ada beberapa tahapan untuk calon penumpang pesawat yang ingin mendapatkan layanan genos nih ya. Bagaimana tuh? Ini yang pertama, tahapan pre-process, atau pada tahap ini calon penumpang harus mengunduh dan mendaftar pada aplikasi Airport Hold Center. Terus juga melakukan verifikasi email dan mengisi profil di aplikasi. Iya. Ya, terus yang kedua, calon penumpang kemudian melakukan pemesanan tes dan membayar. Yang ketiga, tahapan on process, yang mana calon penumpang akan diverifikasi, diberi kantong napas dan diambil sampel napas oleh petugas. Yang ketiga, baru kemudian dilakukan scan QR code dan serta kantong napas dan analisa sampel napas. Dan yang terakhir, tahap post process, hasil tes akan keluar melalui aplikasi. Tuh, canggih bener. Nggak ribet, daftar terus lo kasih nafas, lo bukan kasih nafas buatan ya, cuman kasih nafas supaya sampel supaya ketahuan lo jadi positif atau negatif. Iya, supaya sampelnya bisa diteliti ya. Terus akhirnya gimana? nanti hasilnya keluar di aplikasi. Langsung ya? Langsung. Kurang dari 2 menit. Keren. Tanpa suntik-suntikan, tanpa ada masuk-masukan hidung. Kadang kalau habis swab tuh hidungnya agak aneh kan. Iya. Ini kagak, nafas lo nggak aneh, tetap biasa. Tetap kayak biasa aja. Yang aneh tuh kalau misalnya lu positif. Ya, jadi semuanya bakal serba aneh nanti. Serba aneh. Orang-orang bakal aneh. Sudah mulai nulis wasiat tuh. Enggak dong. Wasiat
sinetron kan itu kan? Apa? Oh, jodoh wasiat bapak. Iya, Waduh, untung wawasan gue luas. Callback. Itu dia Smartisan deh. Ya. Jadi buat lo yang pengen berpergian menggunakan pesawat nih ya, ini bisa langsung mendaftar atau melakukan layanan Genos ini di 4 bandara tadi yang disebutin ya. Iya, benar sekali. Di Bandung, di Palembang, Jogja, sama Surabaya tuh. Dan dari jam 4 subuh sampai jam 7 malam aja. Iya, ya. Jadi kalau misalnya kamu di luar jam itu ya berarti kamu harus nunggu dong. Iya atau enggak kamu harus punya PCR kalau gitu, ya kan? Ya kan? Itu dia Smartisan ya. Dan abis ini kita mau ngasih tahu nih apa tuh? Ternyata ya si tes Genos ini bisa jadi nggak akurat di hasilnya. Waduh, gimana tuh? Ya kalau ternyata si orang yang melakukan tes ini melakukan hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Kayak gimana? Iya nanti kita kasih tahu ya. Mantap. Setelah si Jazz nih, Smartisan nih. Ya, jadi ada hal yang nggak boleh kamu lakukan kalau pengen hasil tes Genos kamu akurat. Iya, benar, wajib dilakuin ya. Nggak boleh dilakukan. Iya, harus wajib menghindari. Ya. Saya begitu. Apa aja tuh? Jadi nih ya Smartisan, nih syarat si Genos ini kan buat perjalanan pesawat dan kereta tuh ya tadi ya. Jadi yang seperti yang udah dibahas di awalnya, hasil tes negatif Genos ini digunakan sebagai syarat tadi, udara, laut, darat juga ya. Tapi walaupun begitu masih ada sebagian orang yang belum paham tentang ketentuan sebelum melakukan uji deteksi COVID-19 menggunakan Genos ini ya. Salah satunya kewajiban bagi calon pengguna Genos untuk tidak merokok, minum kecuali air putih dan memakan makanan yang berbau menyengat setidaknya 30 menit sebelum tes. Jadi nggak boleh minum selain air putih. Di otakku kalau air putih tuh air bening apa putih susu sih? Air putih, air bening. Bening ya? Iya. Tapi secara bahasa Indonesia itu salah loh. Iya sih, tapi kan sudah dipakai dari kapan tahu kita bilang air putih ya air bening, air mineral. Dia mau minum air apa? Pasti air mineral kasih, nggak mungkin air susu gitu kan? Benar. Kan kalau air mineral kita bilangnya aqua. Apapun airnya. Iya. Ini kita mau berantem ini aja nih. Nah lanjut nih, dikutip dari Kompas TV tahun 2020 tanggal 28 Desember, Ketua Tim Pengembangan Genos dari UGM, Kuat Triana mengatakan bau rokok serta bau dari makanan dan minuman yang menyengat dapat mengganggu akurasi Genos. Nah, menurut informasi dari tim medis, apabila virus atau bakteri atau patogen yang masuk ke dalam saluran nafas, maka di situ akan terjadi semacam reaksi metabolisme. Bentuknya atau hasilnya berupa senyawa yang mudah menguap atau bahasa ilmiahnya organic volatile compound. Nah, senyawa tersebut sangat khas sehingga bisa dideteksi mana senyawa yang dihasilkan oleh virus corona penyebab COVID-19 dan mana yang dihasilkan oleh virus lain. Nah, apa? Kuat juga mengatakan merokok dapat mengakibatkan intervensi pada sinyal yang dideteksi oleh alat Genos untuk menemukan virus corona. Jadi lo nggak boleh, tadi itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh makanan yang menyengat juga. Betul. Misal sate toke campur kemenyan, waduh, nyengat banget ya. Sate toke gimana tuh? Toke binatang. Iya, gue tahu. Masa gue nggak tahu toke? Masa, tapi kok tadi matanya begitu loh. Toke tahu kan? Tahu binatang. Iya, terus sate. Terus iya. Campur kemenyan. Kalau juga nggak ada sate toke, nggak ada. Emang ada yang jual sate toke? Nggak ada. Sate kemenyan ada? Nggak ada sih. Iya, udah sate toke kemenyan berarti. Makanan dari mana? Coba nih share ini ya ampun. Nah itu semua bisa tidak akurat nih ya. Iya. Jadi Pak Kuat juga bilang katanya kalau larangan-larangan tersebut tidak dipatuhi oleh calon pengguna Genos, maka alat tersebut kemungkinan dapat mengeluarkan hasil false positif atau positif palsu, atau false negatif atau negatif palsu. Nah, Kuat juga bilang kalau larangan-larangan tersebut wajib dipatuhi oleh semua calon penumpang yang akan menggunakan Genos agar hasil tes yang didapat akurat. Nah, ini apa?
informasi yang simpel tapi benar-benar harus Lakukan. dilakukan bener. Jangan merokok kan orang kadang bodo amat lah rokok aja gitu. Iya. Masalah aja. Takutnya nanti bukan positif corona malah positif hamil. Hamil. Malah aneh kan jadinya. Tiba-tiba positif hamil padahal cowok. Itu dia ya Mas Tijan ya. Jadi kalau kamu pengen melakukan tes genos jangan ngerokok, jangan makan makanan yang menyengat. Minum air pun harus air putih aja. Yes. Jadi satu air selokan nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak tes genos juga nggak boleh gitu ya. Iya betul. Iya. Minuman apa aja yang nggak boleh Kak setelah itu? Banyak. Ya kan bolehnya air putih doang. Aduh kan masuk gua. Nggak tahu, gua nggak dapet. Nggak dapet ya. Jadi itu ya informasi buat Smartizen. Yes. Buat pendengarnya takutnya masih ada teman kalian atau keluarga kalian yang belum tahu nih info supaya cara untuk ikut tes genos untuk menghindari merokok dan minuman supaya bener-bener akurat gitu. Sayang banget kan ikut yang murah kan perlu effort juga gitu. Bener, ya cuman 30 menit sebelum melakukan tes aja kok. Iya. Gampang lah, nanti udah tes udah keluar hasilnya, kalau negatif kan bisa tuh ya ngerokok lagi atau minum apaan lagi, kayak minum comberan tetap nggak boleh tapi ya. Jangan dong. Nggak boleh. Terus makan makanan apa kayak berarti durian nggak boleh durian ya. Menyengat banget ya. Menyengat banget. Jengkol. Sate emang sate nyengat. Betul. Kan maksud gua tadi sate kodok campur apa tuh kemenyan yang nyengat. Sate toke lagian lu bilang bahwa sate kodok. Toke. Kemenyan yang menyengatnya ya. Iya menyengat ya. Oh iya. Tapi lu pernah nggak sih makan sate yang aneh-aneh gitu? Gue paling aneh makan sate apa ya? Sate usus. Enggak ya aneh. Agak aneh tuh. Kalau sate uus tuh baru. Uus dimakan. Iya. Apa ya? Tapi di Bandung tuh ada sate kelinci tapi belum pernah juga cobain. Kelinci nggak ekstrim lah, maksud gue yang kurang ya? anti mainstream gitu. Sate tusuk sate. Oh, nah kan masih ekstrim banget. Lu sate. Jadi nggak ada dagingnya, tusuknya doang lu makan. Tusuknya doang. Mantep banget. Lu emang udah pernah nyobain ada sate? Pernah sih. Apaan? Asup sate. Hah? Asup sate. Ya Allah. Kan kalau nggak punya duit kan ada kosan kan gitu ya. Jadi muter-muter di tempat makanan tuh kan asapnya tuh. Kadang ada ayam bakar nasi padang, kerasa ayamnya, satenya. Sedih bener Heri. Ini ada film yang lagi ramai banget diomongin sama netizen ya. Di media sosial manapun, di Twitter, di Instagram, di Facebook kali ya. Dan diprediksi bakal mencetak rekor nih di penontonnya. Bener banget. Karena salah satu film yang paling ditunggu-tunggu nih. Betul. Jadi ini ada film Godzilla vs Kong yang sedang berjaya di bioskop Asia termasuk Indonesia nih. Gokil. Jadi film Godzilla vs Kong ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi di box office Indonesia di era pandemi COVID-19. Film ini telah tayang di jaringan bioskop Indonesia pada 24 Maret lalu. Yang mana film tersebut di box office regional Asia Tenggara termasuk India dan Korea Selatan mencapai 25,2 juta US dollar di pekan perdana pembukaannya. Wow. Dan sebanyak 850.000 dolar US dolar Amerika ya. Yes. Atau kalau misalkan dirupiahkan menjadi 12,3 miliar. Wow. Di antaranya berasal dari pemutaran di bioskop Indonesia. Hal ini menjadikan film Godzilla vs Kong menjadi film dengan pendapat terbesar untuk film yang tayang di era COVID-19. Lagi pandemi kayak gini juga untungnya sampai 12 miliar ya. Gokil emang nih film nih ya berarti ya. Mantap. Jadi selain di Indonesia, film Godzilla vs Kong juga mendapatkan sambutan yang tinggi di 13 wilayah internasional termasuk Taiwan dan Cina nih ya. Negeri tirai bambu tersebut, Godzilla vs Kong berhasil meraup pemasukan sebesar 70 US dollar atau 70 juta US dollar ya sejak tayang pada akhir pekan kemarin. Nah, ini luar biasa banget. Indonesia selalu menyumbangkan antusias terbesar di dunia perfilman gitu. Iya, karena memang banyak yang suka nonton film ya, orang Indonesia. Lo sendiri terakhir nonton film kapan? Wah, di bioskop. Nah iya dong. Di bioskop kayaknya film apa yang terakhir? Joker kali ya, gue nonton udah lama banget. Joker. Lupa gue juga
Gua lupa lagi. Kalau nggak salah Joker ya gua. Joker ya? Tapi lu gak suka superhero. Oh, kalau Joker anti-hero. Anti-hero. Villain ya. Benar. Gua gak terlalu suka emang superhero, terlalu apa jangan-jangan lu psikopat juga makanya nontonnya Joker gitu. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Ya itulah film Godzilla vs Kong. Prediksi lo siapa yang bakal menang? Kalau gua Persebaya sih. Waduh, gua ngomong-ngomong Persikabo lagi. Jadi bagi yang penasaran mana apa Godzilla apa Kong yang menang, harus tonton di film. Tonton aja ya. Ya, bisa ditonton di bioskop mungkin ya. Dicari langsung dibeli aja tiketnya. Ingat kalau misalnya nonton di bioskop, patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Jangan lupa pakai maskernya. Iya. Jangan sampai nonton malah dibajakan gitu. LK21. Jangan. Ada Rosa yang menggait member Super Junior di video musik terbarunya nih. Keren banget ya. Gokil ya. Aduh, diva Indonesia nih Rosa. Keren. Jadi penyanyi wanita Rosa ini hadirkan salah satu member boy band Super Junior dalam proyek video musik lagu terbarunya yang berjudul The Heart You Heart. The Heart You Heart. Ya. Dia mengajak Dong Hae, salah satu member Super Junior, yang mana boyband yang berada di bawah payung SM Entertainment. Dong Hae sebelum tidur. Bukan dongeng itu dong. Itu dongeng. Iya dongeng. Nah, dalam video musik yang dirilis pada tanggal 31 bulan Maret kemarin, pada hari sore tersebut Rosa juga menghadirkan aktor Dion Miyoko. Jadi video musik digarap 3 lokasi, Jakarta, Bali, dan Seoul, Korea Selatan. Wow, jadi 2 negara nih. Keren. Video digarap terpisah untuk menerapkan protokol kesehatan. Proses produksi lagu The Heart You Heart dibantu Gamaliel Tapiheru dan Aru Renaldi, produser musik yang juga berada di balik cemerlangnya karir Yura Yunita dan Tulus. The Heart You Heart merupakan versi bahasa Korea dan lagu lama Rosa yang berjudul Hati Yang Kau Sakiti. Yang viral itu. Ku menang. Oh itu ya? Iya. Gimana? Gimana ya? Coba nih. Sarangheyo Bogoshipo Kamsahamnida Annyeonghaseyo gitu lah ya. Cocok nih jadi ikut apa mikrofon Purnas Utama. Udah gak ada acaranya juga udah gak ada. Ini kayak pada rusak soalnya. Tapi hebat. Yoi Rosa ya. Berarti semakin melebarkan sayapnya gitu ya. Terakhir apa? Yang gua tahu apa yang berkolaborasi nyanyi nih ya. Itu Sule loh. Sule pernah gak sama orang Korea loh. Oh iya. Iya bener. Judulnya Sarangheyo. Oh iya. Sarangheyo yang gitu ya. Iya. Mantap nih ya. Tapi ini keren juga Rosa. Ini musisi Indonesia lagi banyak yang mengubah lagu dari Indonesia ke itu ya, ke bahasa luar ya. Kayak Ariel. Iya benar. Kita tungguin aja, semoga ada bahasa Indonesia diterjemah jadi bahasa Thailand. Iya benar. Ya. Misalkan lagu kuburan yang lupa inget jadi kamu. Club Night. Beda deh kita nih. Gimana lu dulu deh. Lu aja. Enggak yakin. Gimana bahasa Thailand ya. Lupa ingat. Ini dia penampilan dari Harry. Iya. Lupa ingat versi Thailand. Kapun. Aduh Nora. Iya loh. Jadi kalau ke Jepang udah sering banyak lah ya. Coba lagu Asian Games waktu itu tuh banyak tuh yang ngeremat lagu dari Via Valen. Iya. Sama Bintang. Iya. Ada yang versi Thailand juga ya Via Valen tuh. Emang ada. Gimana? Nukap. Gaya Pak Jokowi kan. Ya itulah ya, kita doakan saja semoga lagunya The Heart You Heart ini menjadi viral di Korea Selatan. Ya. Bener. Dan semoga ini jadi inspirasi para musisi di Indonesia. Tapi lo ada harapan gak sih penyanyi siapa yang bakal berpartner dengan penyanyi luar negeri? Aldi Taher lah. Sama Justin Bieber. Apa gitu nyanyi gimana? Gimana? Brother Justin. Allah. Energi. Iya. Terima kasih Smartizen udah dengerin Terjadi tadi ya. Iya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Yoi. Besok kita ketemu lagi. Nah, jelas dong. Yoi, walaupun besok tanggal merah ya. Iya. Kita bakal menemani kalian semua Smartizen. Yoi, ya udah tanpa berlama-lama Gibar pamit. Harry pamit. Diantar pagi pamit. Sampai jumpa besok. Bye bye.